Halo, balik lagi di Ngelogo. Kali ini aku mau bahas gimana caranya nganimasiin logo Bundesliga pakai PowerPoint. Penasaran gimana? Langsung aja kita mulai. Oke, langsung kita buka PowerPoint-nya. Sudah terbuka dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukin logo Bundesliga-nya. Aku silang dulu. Seperti biasa buat teman-teman yang nggak mau tahu gimana cara aku nyiapin bahan-bahannya, cuma pengen tahu gimana cara nganimasiinnya, langsung aja skip ke menit sekian. Bahan-bahannya udah aku siapin di sini. Kita tinggal drag aja mereka ke PowerPoint-nya. Ini logo Bundesliga-nya. Udah pasti di tengah. Kemudian ini background-nya aku jadiin putih yang lebih gelap. Ini. Nah, kemudian aku mau ganti warna logo Bundesliga ini ke warna yang lain, supaya nanti untuk jadi panduan peletakan objek-objek yang udah aku potong-potong sebelumnya, bahan-bahan yang lain lah. Itu aku ganti ke warna yang mana? Ini aja kali ya. Oke, yang ini. Terus sekarang tinggal kita masukin objek-objek yang udah aku siapin. Nah, pertama aku masukin dulu bolanya ini, bola Bundes. Kita drag ke PowerPoint. Terus aku taruh di sana. Tapi ini nanti aja ya, teman-teman. Terus selanjutnya adalah kepalanya dulu, orang Bundes ini. Oke, ini kepotong. Terus selanjutnya adalah kakinya, kaki yang kanan dulu, kaki yang menendang bola. Gini. Terus selanjutnya adalah kaki yang kiri, kaki belakang. Gitu. Dan yang terakhir adalah tangannya. Oke, gini. Oh ya, jangan sampai lupa dong yang kotak merahnya untuk kotak Bundesliga-nya. Oke, nah yang ini aku taruh paling belakang dulu, send to back. Oke, nah sekarang ini mau aku rapiin, aku zoom out, aku zoom in dulu. Kita rapiin. Kalau susah ngerapiinnya tinggal pakai panah di keyboard aja. Gitu. Ini juga nggak harus persis-persis, yang penting yang penting agak mepet lah. Ini terus yang orang ya, paling besar sendiri. Udah gini, ini udah pas ya kayaknya. Oke, karena ini udah pas, aku mau hapus aja logo Bundesliga-nya yang ini yang udah kita ganti warnanya tadi, delete. Oke. Nah, ini udah beres. Sekarang aku mau siapin bahan untuk animasinya, bahan apa ya? Bahan tambahan untuk animasinya. Jadi, aku nanti pengen gerakannya itu kayak yang di depan tadi. Gerakannya adalah si orang ini menendang bola. Nah, maka dari itu, kaki, dan tangan sama bolanya juga itu harus bergerak. Nah, cara menggerakkan kakinya adalah untuk yang kaki kanan, di sini aku bikin kotak seukuran kaki kanan ini. Nanti aku zoom in lagi untuk lebih jelas. Ini aku zoom in ya. Aku taruh ke bawah dulu. Nah, kaki kanan ini berapa? 0,61 dan 2,08. Oke, diingat-ingat. Terus yang kotak biru ini kita atur juga sama kayak si tangannya, si kaki kanannya 0,61 dan 2,08. Oke. Kemudian ini kita taruh ke sana. Kita taruh di ujungnya ini. Di sini supaya nanti titik tumpu kaki kanan itu ada di sini. Jadi kalau mau kita rotasi, dia muternya pusatnya dari sini, gitu ya. Oke, ini aku ganti dulu warnanya jadi no fill dan no outline. Terus aku klik kakinya juga, baru kita group. Gini. Nah, ini kan kalau diputar gini ya, teman-teman nanti. Tuh, jadi bisa kayak nendang gitu loh. Dias. Oke, paham ya maksudku? Nah, kita lakuin hal yang sama untuk kaki kiri dan tangan ini juga. Kita bikin yang kaki kiri dulu. Kita bikin kotak dummy-nya seukuran kaki kiri.
Terus diingat-ingat lagi ukurannya 1,42 dan 1,01. 1,42 dan 1,01. Gini. Terus jangan lupa kita letakkan di atas sana. Kemudian kita pasin sama si kaki kiri. Pastiin dia ada di ujung sana pas persis gitu. Udah ya. Nah, sebelum aku group seperti yang tadi, ini aku bikin no fill dan no outline. Terus kita group. Oke. Dan yang terakhir adalah si tangan ini. Oke. Nah, untuk yang tangan ini juga sama. Caranya adalah langsung aja bikin sekotak ini. Terus diingat-ingat lagi ukurannya 0,58 dan 0,99. 0,58 dan 0,99 udah pas persis. Nah, tapi khusus yang ini aku bikinnya langsung ke sampingnya aja gini. Kenapa? Soalnya aku pengen pusat masanya atau titik tumpunya itu di sini aja gitu ya. Paling ini aku bikin dia align top aja gitu ya. Terus ini aku bikin no fill lagi dan no outline. Setelah itu kita group. Sudah, ini aku zoom out lagi. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke animasi, aku mau namain dulu mereka supaya kita lebih mudah mengenalinya. Kita ke selection pane, di sini kita namain. Ini adalah tangan. Terus grup ini adalah kaki kiri kaki ya, biar gampang. Nanti waktu animasiin. Terus ini adalah kanan kaki. Terus picture 5 ini adalah orang. Terus ini adalah bola. Ini adalah kotak merah. Oke. Dah, sekarang bahan-bahannya udah siap. Dan sebenarnya nanti masih bakal ada sedikit perubahan dari bahan ini, tapi nanti aku jelasin aja sambil nganimasiin. Sekarang kita silang dulu selection pane-nya. Nah, sebelum ke animasi, aku buka dulu format background, nanti karena di sini aku mau pakai untuk sesuatu. Dan kita sekarang ke animation pane. Tab animasi maksudku, tab animations. Oke. Terus sekarang kita klik yang kaki kanan dan aku mau animasiin yang kaki kanan dulu. Yang kaki kanan gerakannya adalah menendang dari sini ke sana gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini aku rotasi dulu dia. Klik yang ini, teman-teman, size and properties. Size. Nah, aku rotasi dulu dia 15 derajat. Oke. Jadi dia nanti bakal 15 derajat ke sana, ke arah lawan arah jarum jam gitu. Nah, selanjutnya yang harus diubah juga arahnya adalah yang kaki kiri. Yang kaki kiri itu aku ubah arahnya jadi 30 derajat lebih depan. Oke, jadi aku bikin negatif 30. Jadi karena ini nendang ke depan, berarti kan kaki kiri itu ke belakang ya arahnya, gitu kan. Oke. Terus untuk yang tangan, ini aku bikin dia negatif 15. Gini ya. Oke, sekarang untuk arahnya, posisinya udah tak benerin. Dan sekarang kita animasiin mereka. Aku silang dulu format background-nya dan aku buka untuk animation pane. Oke, untuk yang pertama kaki kanan, kaki kiri, dan tangan langsung aja bebarengan aku kasih animasi spin. Gini. Tapi itu gerakannya ngawur, tidak mungkin orang kayak gitu gerakannya. Jadi di sini kita atur satu persatu untuk efek options-nya. Nah, sebelum itu tentu saja with previous dan aku bikin smooth end-nya mentok. Ini sama semua mereka. Gitu. Nah, sekarang aku mau atur sudut-sudutnya. Dari kaki kanan dulu, aku buka lagi efek options, dan kali ini kita atur berarti 15 derajat. Untuk arahnya itu berarti counterclockwise. Oke, gini. Set, jadi nendang ke sana. Terus sekarang yang kaki kiri, kita ke efek options, berarti dia pergerakannya adalah 30 derajat. Arahnya clockwise sudah benar dan oke. Gitu. Terus yang terakhir untuk tangannya sama 15 derajat
dan clockwise. Sudah benar. Oke. Udah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah gerakan bolanya. Nah, ngomong-ngomong, untuk bolanya ini caranya adalah ini aku copy paste aja gini. Terus aku taruh bolanya di atas kaki di sini. Nanti dia bakal gerak ke sana. Nah, ini aku ganti aja warnanya jadi yang lain supaya kelihatan kuning mungkin kayak gini. Terus yang ini aku kasih animasinya, add animation, kita ke more motion path, kita pilih yang diagonal upright. Oke, gitu. Sekarang kita rapiin. Aku zoom in supaya lebih rapi. Gini ya, ini aku turunin manual aja. Terlalu ke kiri. Oke, udah kurang lebih kayak gini. Aku zoom out lagi. Untuk yang bola, ini sama juga. Kita bikin with previous. Dan tentu saja smooth end-nya all, mentok. Oke, gitu. Nanti kayak gitu gerakannya. Dan terakhir, ini aku silang. Dan terakhir, ini aku hapus dulu bola yang warna kuning. Dan ini udah jadi bahan dan animasinya. Sekarang kita akan play all untuk lihat gimana hasilnya. Oke, kita play all. Set. Aduh, satisfying moment banget. Oke, begitu. Oke, kayak gitu. Sekarang kita ke slideshow untuk lihat lebih jelas. Slideshow. Set. Kayak nendang gitu ya. Terus aku ulangin lagi. Set. Kayak nendang. Oke. Dah itu aja teman-teman. Ini yang gampang-gampang susah, tapi aku suka ini. Oke, sebelum ke penutupan, seperti biasa ini aku matiin dulu. Oke, gimana? Pernah kepikiran nggak sebelumnya kalau logo Bundesliga bisa digerak-gerakin gitu pakai PowerPoint? Oke, itu aja yang bisa aku bagiin kali ini dan seperti biasa semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.